Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan nikmat kepada kita pada siang hari ini untuk melanjutkan kajian keluarga yang kita bahas akta al-azwaj wa zaujat, kesalahan dari suami istri, yang mana kita masih di bagian pertama sampai hari ini, yaitu akta al-azwaj, kesalahan dari kesalahan suami. Di siang hari ini kita akan ambil kesalahan yang ke-18 dari kesalahan suami. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd, As-samin asyar qillatul ihtimam biqaulid du'ail warid hala itiyani zaujah. Masya Allah. Termasuk kesalahan suami adalah kurang perhatian untuk membaca doa yang datang dari Nabi ketika mendatangi istri. Ternyata ini masuk dalam kesalahan. Mungkin dianggap ringan dan sepele. Tidak membaca doa ya berhubungan badan. Mungkin sebagian suami nanti akan dikatakan oleh beliau, mungkin karena tidak ada ilmu, atau mungkin dia mau tergesa-gesa, ya, sehingga dia tidak baca doa. Ternyata itu termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan dari suami adalah tidak membaca doa ketika mendatangi istri. Kata Syekh, faminal azwaji man idza arada ityana ahli atahum duna ayyaqulud du'al warid fi dzalik. Di antara suami ada yang jika ingin mendatangi istrinya, maka dia mendatanginya tanpa membaca doa yang datang dari Nabi dalam hal tersebut. Imma jahlan bid doa, apakah karena dia tidak tahu doanya, sehingga dia tidak mengucapkannya, ini kekurangan. Apakah karena kebodohannya, au nisyanan lah, atau karena lupa, sehingga dia tidak membaca doa itu ketika mendatangi istrinya. Au qillatu mubalatin bihi, atau bisa saja karena memang dia kurang perhatian. Dia sebenarnya tahu, dia hafal, tapi kurang peduli, perhatiannya kurang. Wahada minat taksiri wal kusur, kata beliau, hal semacam ini adalah merupakan bentuk kelalaian dan kemalasan. Kalau ada suami, dia datangi istrinya tanpa membaca doa, maka itu menunjukkan lalai.
darinya, kelalaian darinya, sekaligus menunjukkan kemalasan darinya. Dia tidak bersemangat di atas apa yang bermanfaat. Kita kan secara umum, Nabi kita Muhammad SAW berwasiat selalu kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Doa ini sangat bermanfaat. Nanti akan kita dapatkan dalil hadisnya. Doa ini ringan, tapi manfaatnya adalah untuk dunianya kita dan akhiratnya kita. Sebentar akan disebutkan dalam hadis. Iya. Ketika ada suami tidak membaca, berarti dia tidak bersemangat di atas yang bermanfaat. Dia malas dengan hal tersebut. Dia lalai dari yang baik. Ini kata beliau rahimahullah. Idza antarukahum mukhalafatan li sunnah. Ketika dia meninggalkan hal tersebut, maka dia menyelisih sunnah. Itu sudah cukup menunjukkan kurangnya. Menunjukkan lalainya dia, malasnya dia. Karena dia meninggalkan apa yang sunnah. Berarti ketika dia meninggalkannya, berarti dia menyelisih Nabi. Menyelisih yang Nabi anjurkan. Menyelisih yang Nabi ajarkan. Ini juga wa muda'atun litasalluti syaitan alal walad fi dinihi wa badanihi in qaddara walad. Hal yang dia lakukan ini, kelalaian ini, ya, ini telah mengundang muda'ah, mengajak dan mengundang tasalluti syaitan alal walad fi dinihi. Mengundang setan ikut dalam menguasai nanti anak itu dalam agamanya. Wabadani dan dalam badannya bahkan. Bukan hanya agama. Makanya jangan heran ada orang kerasukan, kemasukan setan. Ada orang rusak agamanya dari campur tangannya setan. Kenapa itu? Kita tidak baca doa saat mendatangi istri. Karena doa itu kalau kita baca, maka kalau ditakdirkan anak, syaitan tidak akan menguasainya. Akan datang sebentar doanya. Sehingga syaitan berkuasa atasnya dalam agamanya dan dalam badannya. Jika ditakdirkan saat dia datangi istrinya, ditakdirkan ternyata itu hasilnya ada anak. Ini bahaya. Makanya kata beliau rahimallah berikutnya, wa qad yakunu tarku hadzal du'ai min asbabi syaqail aulad wa tasallutihim. Dan terkadang kata beliau, ya, meninggalkan doa ini merupakan sebab seorang anak itu menjadi celaka. Menjadi celaka. Wa tasallutihim, dan syaitan akan selalu menguasai mereka. Jadi selalu dia dikalahkan oleh syaitan. Sebabnya orang tuanya saat mereka melakukan hubungan badan tidak baca. Berarti ini masalah bacaannya ringan tapi akibatnya kalau kita tidak baca besar. Besar. Walihada yajdar bizzauj alla yansa hadad du'a. Kata beliau, wasiatnya kepada seluruh kita para laki-laki. Oleh karena sebab itu, sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk tidak melupakan doa ini. Sepantasnya setiap kita untuk tidak lupa baca doa ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillah
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu saja doanya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pendek sekali. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada. Masya Allah. Kata Nabi, kalau salah seorang dari mereka hendak mendatangi istrinya, yaitu berjima, berhubungan badan, kemudian dia membaca Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jauhkanlah kami dari syaitan. Ya, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan. Dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana. Apa yang engkau rezekikan kepada kami, yaitu berupa anak turunan nanti. Jadi kita minta perlindungan untuk diri kita dan untuk anak. Ya Allah, bismillah ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau berikan kepada kami nanti rezeki. Kata beliau pahalanya, ganjarannya, jika ditakdirkan dalam hubungan mereka itu seorang anak, maka setan kata Nabi tidak akan menimpakan mudarat kepada anak itu selama-lamanya. Nah, jadi setan kata Nabi, kalau dibaca doa itu dan ditakdirkan ada anak, lam yadurruhu syaiton abada. Syaiton tidak akan berbahaya terhadapnya selama-lamanya. Berbahaya dalam hal apa? Kata beliau, qala Ibnu Hajar rahimahullah. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Fi syarhi hadal hadith. Dalam mensyarah hadith ini. Wa qawluhu lam yadurruhu syaitan abada. Ucapan Nabi, syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Apa maksudnya? Yaitu lam yadurrul walad al-madhkur bihaitu yatamakkan idrarihi fi dinihi wa badanihi. Maksudnya tidak akan membahayakan anak yang disebutkan itu dari sisi dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada anak itu. Dalam agamanya dan dalam badannya. Tidak akan mampu. Walaisal murad raf'ul waswasah min asliha. Bukanlah yang diinginkan adalah mengangkat waswas dari hati seluruhnya. Bukan. Tetap akan ada waswas. Karena syaitan selalu ada bisikannya. Tapi kalau syaitan mau melakukan sesuatu terhadap anak itu, tidak akan berbahaya baginya selama-lamanya. Bukan berarti tidak akan ada waswas. Ya, walaupun kita baca doa dalam berhubungan badan dengan istri, tetap syaitan akan selalu apa? Was-was. Was-was tetap akan ada. Was-was tetap akan ada. Tapi kalau dia mau menimpakan sesuatu kepada anak itu, membahayakan badannya atau membahayakan agamanya, maka tidak akan mampu selama-lamanya, kata Nabi SAW. Ini pentingnya ini doa ternyata. Menjaga dunia, menjaga akhirat. Karena menjaga badan dan menjaga agama. Ditambah lagi qala Nawawi rahimahullah fi syarhil hadits. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam mensyarah hadits ini. Qala al-Qadi. Berkata Imam al-Qadi. Al-muradu bi annahu la yadurruhu annahu la yusri'uhu syaitan. Atau la yasra'uhu syaitan. Masya Allah. Yang diinginkan dan yang dimaksudkan, syaitan tidak akan memudaratkannya
itu adalah syaitan tidak akan bisa menimpakan mudarat kepada anak itu dengan membuatnya kesurupan. Yusri'u syaitan. Itu maksudnya. Syaitan tidak akan mampu membuatnya kesurupan. Karena orang kesurupan kan kemasukan syaitan. Kemasukan syaitan. Nah kalau kita baca doa ini, maka anak kita tidak akan ditimpa oleh yang namanya kesurupan. Masya Allah. Iya. Wakila. Dan dikatakan juga, la yata'anu fihi syaitan inda wiladatihi bikhilafi ghairi. Ada juga yang mengatakan bahwa setan tidak akan menusuk anak itu ketika anak itu lahir. Kita lihat kan kalau anak itu lahir, dia menangis. Dia apa? Menangis. Kadang tangisannya itu adalah karena syaitan menusuk perutnya. Sehingga dia menangis. Nah, ketika kita baca doa tadi, ada yang mengatakan syaitan tidak akan menusuknya. Tidak akan menusuknya. Makanya kadang kita lihat ada anak keluar tidak menangis kecuali dipukul oleh dokter pantatnya atau yang semisalnya. Ini arahnya di situ. Dia keluar tidak menangis kecuali buat supaya menangis. Nah, ini fungsi dari doa ini. Dikatakan juga seperti itu maknanya. Berbeda dengan anak lain yang tidak dibacakan padanya doa ketika orang tuanya apa? Berhubungan badan. Qala dan juga berkata, walam yahmiluhu ahad alal umum fi jami'id doror wal waswasah wal igwa. Kata Al-Qadi, tidak ada seorang pun yang membawa makna hadits ini secara umum bahwa setan tidak akan mampu menimpakan seluruh mudarat, waswas dan kesesatan. Tidak ada seorang pun yang bilang begitu. Tetap akan ada waswas, tetap akan ada setan berusaha untuk menyesatkannya. Paham kan? Tidak. Ini adalah setan tidak akan mampu membuatnya mudarat terhadap badannya dan terhadap agamanya. Kalau waswas, ajakan kepada kesesatan, itu tetap akan ada. Itu tetap akan ada. Ini kesalahan yang ke-18. Tidak perhatian terhadap zikir, bacaan, doa sebelum mendatangi istri. Masuk kesalahan. Ringan, tapi masuk kesalahan. Tapi masuk dalam bentuk kesalahan. Ketika seorang mendatangi istrinya tanpa bismillah, tanpa doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini kelalaian nyata dan ini kesalahan yang nyata dari sang suami. Dari sang suami. Ini yang ke-18. Yang ke-19, karena pendek kita baca lagi yang ke-19. Kesalahan yang ke-19 adalah qillatu mura'atil li'adabil jima' wa hukmihi wa ahkamih. Wa hikamihi wa ahkamih. Termasuk kesalahan suami, kurang perhatian terhadap adab, hikmah, dan hukum berhubungan badan. Apa hikmahnya, apa adabnya, apa hukum-hukum yang terkait dengannya. Ini termasuk kesalahan dari kesalahan suami. Termasuk kesalahan dari kesalahan suami. Kata beliau, fama a'idhu min sya'anil jima' wa annahu min a'adhami maqasidin nikah. Bersamaan dengan jima itu, berhubungan badan, itu besar kedudukannya. Dan dia termasuk salah satu tujuan terbesar dalam sebuah pernikahan. Illa anna minal azwaj man takillu mu'ra'atihi li adabil jima'. Hanya saja, padahal masalah penting, masalah besar. Hanya saja di antara suami ada yang kurang perhatian terhadap adab jima'.
wa hikami, kurang perhatian terhadap hikmah-hikmahnya, wa ahkami, hukum-hukumnya, walau ala sabilil ijmal, walaupun secara global. Walaupun secara global. Wa dzalika natijun an jahlin au qillati mubalah. Hal itu muncul karena kebodohan atau kurangnya perhatian. Wa yantuju an hadza fuqdani zaujaini likamalir roha wal uns. Masya Allah. Hal ini ya menjadi sebab dan akibat ya pasangan suami istri kehilangan kesempurnaan dan kepuasan serta kesenangan dalam berhubungan badan. Dalam berhubungan badan. Faminal azwaj man la yurai adabul jima'. Di antara suami ada yang tidak memiliki perhatian terhadap adab dalam berhubungan badan. Farubbama kanat adatuhu ayahjam ala ahli mubasyarah duna masti'nas atau tadarruj. Ini karena tidak tahu cara adabnya. Di antara suami. Wah, ini kita berbicara jima ya. Kasihan yang belum menikah. Tapi ilmu. Sabar ikhwah ya. Yang belum menikah. Tapi ilmu. Demikian pula akhwat. Dan ini ilmu. Bisa dikasih tahu. Diajarkan nanti kepada suaminya. Di antara suami katanya. Ada yang. Ya. Tidak punya perhatian. Dalam adab jima. Kadang kebiasaannya. Dia langsung menyerang. Ayyahjum. Langsung menyerang istrinya tanpa kelemah lembutan, tanpa sikap perlahan-lahan. Kadang seperti itu. Tidak ada dibilang pelan-pelan. Pokoknya langsung serang seakan-akan itu mau dibunuh. Iya. Ini masalah. Wa minhum man yajhal awqatul jima' al-munasab. Di antara suami ada yang tidak mengetahui waktu-waktu berhubungan badan yang tepat. Wa minhum man yasrif fihi israfan yukhriju an tauri. Di antara suami ada yang berlebihan dalam berhubungan badan sehingga keluar dari batasnya. Masya Allah. Iya. Wa minhum man yada'ahu muddatan tawilah. Tapi di antara juga suami ada yang meninggalkan berhubungan badan di waktu yang lama. Tidak pernah dia datangi istrinya. Ini semua kesalahan. Wa minhum man la yafham minal jima' ila mujar qada'wat al-watar fahasab. Di antara suami ada yang tidak paham dari berhubungan badan ini kecuali sekedar menunaikan hajat saja. Ya, dia sudah mendatangi istrinya, sudah puas, selesai. Hanya itu saja dia ilmunya. Wa minhum man yajhal ahkamul jima' min ghuslin wa wudu'in wa nahwi. Di antara suami ada yang tidak paham hukum-hukum seputar berhubungan badan seperti mandi, wudu dan lainnya. Dia datang istrinya tapi tidak tahu cara mandi junub. Dia tidak tahu cara mandi junub. Dan kalau dia mau tidur dia tidak tahu kalau dia disunnahkan untuk berwudu. Kalau dia memang mau akhirkan mandi. Ada seperti itu. La raiba anna dzalika majroh. Yulamu alaihi zaud. Masya Allah. Tidak diragukan. Tidak diragukan. Bahwa tindakan semacam ini merupakan bentuk kelalaian dari seorang suami. Yulam alaih. Yang dia dicela di atasnya. Salah. Dia disalahkan. Dia dicela dari hal tersebut. Dia dicela dari hal tersebut. Fayam bagilahu ayyura'i adabul jima'. Maka sepantasnya baginya untuk memperhatikan adab-adab berhubungan badan. Sepantasnya. Ya. Ayyakib ala syai'in min hikamihi wa asrarih. Hendaknya dia mengetahui hikmah-hikmah dan rahasia seputar jima. Wa ahkamih. Dan hukum-hukumnya walau ala sabilil ijmal. Walaupun secara global. Tidak harus dirinci. Karena sebagian orang Masya Allah.
dia harus tahu secara rinci. Iya kan? Dia baca buku-buku bagaimana posisi yang ini. Enggak harus begitu. Yang penting secara apa? Secara global saja. Iya, dia tahu. Hatta yakmul bihi sururuh wa tatimmu bihi ladzatuh. Sampai agar supaya kata beliau ya kebahagiaannya itu menjadi sempurna dan kepuasannya itu bisa sempurna, bukan hanya sekedar mendatangi istri selesai atau istri sudah didatangi selesai, harus dipikirkan. Dan beliau katakan famimma yahsunu bizauj mura'atuhu fi hadas siyak mayali. Di antara yang bagus bagi suami untuk dia tahu adalah apa yang berikut ini. Pertama, al-wukuf ala syai'in min hikami al-jima' wa manafi'ihi. Pertama, dia harus tahu sedikit dari hikmah berhubungan badan dan manfaatnya. Masya Allah. Beliau nukil di sini perkataan Ibnul Qayyim. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah mutahadditan an hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jima'. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, berbicara tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhubungan badan, dalam berhubungan suami istri. Beliau berkata, wa ammal jima'u wal ba'ah fakana hadiyuhu fihi akmal hadiyin. Kata Ibnul Qayyim, adapun jima' dan menunaikan hajat, maka petunjuk Nabi adalah petunjuk yang paling sempurna. Gimana itu? Beliau katakan yahfadu bihis sihah. Yang mana kalau kita berhubungan sesuai dengan petunjuk Nabi maka akan menjaga kesehatan. Wa tatimmu bihil ladzah. Dan akan bisa sempurna kepuasannya. Wa sururun nafs. Menjadi bahagia jiwanya. Wa yahsulu bihi maqasidil lati wad'u li ajli wudi'a li ajliha. Dan akan dengan jima itu akan terpenuhi maksud yang memang karenanya diletakkan ini syariat pernikahan. Fa innal jima wad'un fil asl li thalathati umur wa hiya maqasidul asliyah. Sesungguhnya berhubungan badan itu ditetapkan pada asalnya karena 3 perkara. Dan inilah maksudnya yang asal. Tujuan dari jima yang pertama adalah hifdzun nasal. Menjaga keturunan. Ini harus dipahami. Kita berhubungan, menikah, mendatangi istri kita. Ini untuk menjaga keturunan. Karena kalau tanpa pernikahan, bahaya. Kita tidak tahu mana keturunan kita. Kan begitu? Jadi tujuannya adalah hifdzun nasal. Menjaga keturunan. Ini yang pertama. Asal yang kedua, ikhrajul ma'alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bijumlatil badan. Masya Allah. Tujuan kedua di samping menjaga keturunan. Dia adalah mengeluarkan air mani yang apabila terhalang dan tertahan bisa menimbulkan bahaya bagi badan secara umum. Makanya kalau orang belum menikah, Allah berikan rezeki berupa mimpi basah. Karena air mani kalau tetap di dalam tidak keluar, itu akan membahayakan badan. Itu hikmah. Harus ditahu. Jadi ini bukan sekedar mengeluarkan mani. Tapi kita mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Bagi badan kita. Ini harus ditahu, ini rahasia. Berhubungan. Yang Ibnul Qayyim katakan. As-salit yang ketiga. Qada'ul watar wa nailul ladzah wa tana'um bin ni'mah. Ketiga, menunaikan hajat, mendapatkan kepuasan dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Kita dapat istri itu nikmat. Maka kita bersenang-senang dengan hal tersebut. Bersenang-senang dengan hal tersebut. Pak Syarif saja sambil kerja belum ketawa. Belum tersenyum. Mendapatkan hikmah yang ketiga ini. Masya Allah. Ini hikmah dari menikah.
dan mendatangi istri setelah menikah. Jadi harus dipahami. Menjaga keturunan. Ya kan? Mengeluarkan air yang berbahaya bagi badan. Ketiga, kita menunaikan hajat kita, kebutuhan kita, kepuasan dan bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan. Karena menikah sekali lagi itu nikmat. Banyak orang mau mendapatkan nikmat ini tapi belum dikasih. Maka kalau kita punya, kita bernikmat-nikmat dengannya. Bukan mau pergi siksa. Iya kan? Bukan. Ini kita bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini tujuannya. Terus di tempat lain, ya, Ibnul Qayyim juga rahimahullahu taala beliau jelaskan wahadihi wahdaha hiyal faedah allati fil jannah. Ini satu-satunya, ini yang terakhir ini, poin ketiga ini. Inilah satu-satunya faedah yang ada dalam surga. Karena dalam surga kan tidak ada lagi keturunan. Tidak ada lagi dibilang untuk menjaga nasab. Keturunan. Iya kan? Di surga tidak. Ini berarti kita di surga. Ya. Kalau ada dia datangi istrinya. Berarti ini untuk ini. Bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah. Idla tatanasal hunak. Karena di sana tidak ada lagi keturunan. Terus walahtiqon yastafriguhul inzal. Dan juga tidak ada penyakit yang harus dia keluarkan. Surga tidak ada lagi penyakit. Tapi di dunia ini, tiga ini. Di dunia ini kita melakukan hubungan suami istri, tiga ini. Menjaga keturunan, mengeluarkan penyakit, cairan putih, penyakit. Terus yang ketiga, bernikmat-nikmat. Dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga belum menukil perkataannya ala tiba para ahli kesehatan. Ya, qala rahimahullah wa fadlul atibba yarawna anal jima min ahadi asbab hifdz sihah. Masya Allah. Kata beliau lebih lanjut beliau menukil ya bahwa para dokter yang terkemuka berpandangan bahwa jima adalah merupakan salah satu sebab untuk menjaga kesehatan. Jima adalah merupakan salah satu sebab untuk menjaga kesehatan. Berikutnya juga adalah wa min manafihi ghaddul basar. Masya Allah. Di antara manfaatnya jima adalah untuk menundukkan pandangan. Iya kan? Untuk menundukkan pandangan. Orang sudah menikah berbeda dengan orang yang belum menikah terkait dengan menundukkan pandangan. Ya, karena dengan adanya istri kita mendatanginya bisa membuat jadi sebab kita menundukkan pandangan. Wakafin nafs juga bisa menahan diri. Wal qudro alal iffah anil haram dan juga mampu untuk menjaga diri dari yang haram. Ya, wa tahsilu dzalika lil mar'ah dan ini juga terjadi untuk perempuan. Perempuan yang sudah menikah bisa lebih menundukkan pandangannya, bisa menahan dirinya dan dia mampu untuk menjaga kehormatannya. Iya, sama. Fahya yanfa'u nafsahu fi dunyahu wa ukhrahu wa yanfa'ul mar'ah. Masya Allah. Berarti seorang suami ketika mendatangi istrinya berarti memberikan manfaat untuk dirinya dunia akhirat dan juga bermanfaat untuk istrinya. Juga bermanfaat untuk istrinya. Ini yang harus diperhatikan yang pertama. Ya, yang kedua, di antara poin yang harus diperhatikan oleh suami adalah jadi dia tadi pertama dia harus perhatikan apa? Ini. Hikmah dan manfaat dari jima. Walaupun secara global tadi seperti tadi. Yang kedua, ya al-i'tidal fil jima. Masya Allah. Seorang suami harus paham bahwa dia harus pertengahan ya dalam melakukan hubungan badan. Harus pertengahan dalam melakukan hubungan badan. Tidak berlebihan. Sering membahayakan dirinya. Tapi tidak juga. Jarang juga yang membuat dirinya tidak mampu menahan pandangannya. Harus pertengahan. Harus pertengahan. Demikian pula berikutnya beliau sebutkan al-wukuf ala ba'di adabih. Seorang suami harus memahami
adab-adab dalam berhubungan badan. Seperti misalnya kata beliau min nahwil mula'abah qoblal muwaqa'ah. Seperti kata beliau bermain-main sebelum bersetubuh. Maksudnya bercumbu. Jangan langsung begitu. Kita paham lah, tapi susah ini karena anak muda di hadapan saya di sini. Iya. Bercumbu dulu, jangan langsung buka selesai. Iya, harus lakukan mula'abah. Bermain-main dulu maksudnya bercumbu. Pahamlah bercumbu. Sebelum muwaqa'ah. Sebelum muwaqa'ah. Apa muwaqa'ah? Sebelum memasukkan timba ke sumur. Baik. Jadi bermain-main dulu sebelum itu. Wa min nahwi ma'rifati anfa'ihi wa husn ashkalihi wa awqatih. Masya Allah. Juga di antara manfaatnya, ya di antara yang harus dia tahu adalah manfaatnya yang terpenting dari berhubungan tadi yang kita katakan, ya cara paling baik serta waktu-waktu yang tepat untuk melakukan hubungan. Ini harus dia paham. Wal wukuf ala kaifiyatil ghusl minal janabah. Masya Allah. Dia harus tahu cara mandi dari junub. Cara mandi dari junub. Ini harus diperhatikan oleh suami. Ya. Ini hal-hal yang harus dipahami dan harus diketahui ketika kita sebagai suami. Jangan sampai ya kita sudah berhubungan badan, kita tidak paham cara mandi junub. Belum sampaikan setelahnya tata cara mandi junub, ya. Belum sampaikan. Dan secara umum dari Nabi kita Muhammad SAW, sebentar saya akan sebutkan 3 cara. Cuma di sini ada faedah yang belum sebutkan. Jika kita ingin mengulang kedua kali mendatangi istri, tidak diwajibkan kita mandi. Tidak diwajibkan mandi. Kalau mandi mau melakukan ulang, tidak apa-apa. Tapi kita disunahkan berwudu. Kalau tidak mandi maka kita disunahkan berwudu. Kata Nabi, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ayya'ud falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian dia ingin ulang lagi, maka hendaklah dia berwudu. Dan ini perintah sunnah, tidak wajib. Ini perintah sunnah. Sunnah kalau orang ingin mengulang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sunnah apa? Berwudu. Tidak wajib, tidak wajib. Adapun jika dia sudah selesai, tidak mau mengulangi lagi, maka ini kan wajib mandi sebelum dia sholat dan melakukan hal-hal yang mewajibkan bertoharoh. Cara mandinya ada 3. Kita langsung sampaikan saja. Ada cara mandi Aisyah, ada cara mandi dari Maimunah. Perbedaannya cuma sedikit. Kalau cara mandinya Aisyah adalah kita berwudu dengan sempurna, baru siram. Itu berwudu seperti mau sholat, baru siram. Cara mandinya Maimunah, berwudu seperti biasa tapi tidak sampai mengusap kepala. Jadi kita berwudu, cuci tangan. Sebelum semua itu tentunya sama-sama mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan, baru mulai berwudu. Cuci telapak tangan, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kemudian cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Nah, cara mandi Maimunah, ketika mau mengusap kepala, enggak. Langsung siram. Kepalanya langsung disiram. Mandi sampai selesai, cuci kakinya nanti di akhir. Itu bedanya. Kalau cara mandinya Aisyah, wudu sempurna. Dari tangan sampai kaki, kemudian siram. Mandi. Kemudian mandi sampai selesai. Adapun cara Maimunah, enggak. Sampai tangan, sampai ke siku saja, untuk usap kepala langsung menyiram kepala. Mandi sampai selesai, sabun, sampo, di ujung, di akhir, selesai, baru mencuci kaki. Baru mencuci kaki. Ini cara kedua. Cara ketiga, cara mandinya Ummu Salamah. Yaitu langsung siram. Tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Tentunya semua ini dengan niat mandi junub. Dengan niat mandi junub. Ini 3 cara semuanya dibolehkan. Seorang suami harus perhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau dia bisa berhubungan badan tapi tidak tahu cara suci darinya,
maka ini termasuk kesalahan dari kesalahan suami. Termasuk kesalahan dari kesalahan suami. Ini kesalahan yang ke-19. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kesalahan yang ke-20 dari kesalahan suami. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Iya, betul. Enggak. Dalam hadits Aisyah ada tambahan memang menyelai-nyelai kepala. Setelah berwudu sempurna, kita selesai kepala sampai terasa basah akar rambut, baru kita langsung siram kepala dan siram badan. Kiri kanan enggak. Silakan. Baik, kalau kita sudah wudhu kemudian kita menyentuh kemaluan, apakah batal? Tidak. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Kalau air kencing batal. Harus wudhu ulang. Iya, karena kan keluarnya air kencing membatalkan wudhu. Kecuali di tengah mandi kita masih proses mandi, kencing, tapi masih proses mandi. Nah, itu tidak perlu wudhu ulang. Hmm. Tidak ada mungkin pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.